Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anaba Kolbi Sururi, NPM 2015 012039. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar saya di Studio Perancangan Arsitektur 2. Tema kali ini saya membuat sebuah villa di pegunungan. Yang pertama itu ada kebutuhan ruang, yang kedua ada matriks diagram, yang ketiga ada bubble diagram, yang keempat ada konsep, yang kelima ada site plan, selanjutnya denah, tampak, potongan, detail, suasana, perspektif berview, dan terakhir adalah maket. Yang pertama ini yaitu adalah kebutuhan ruang dari penghuni bangunan villa. Penghuninya ada penyewa atau pengunjung villa, lalu ada pembantu rumah tangga, lalu security, dan juga untuk publik. Lalu ini adalah matriks ruang yang ada di bangunan villa. Ruang-ruangan yang ada di dalam villa antara lain adalah ruang tidur utama, WC ruang tidur utama, living room, teras belakang, kolam renang, gazebo, WC umum, taman, carport, pos satpam, dapur, ruang tidur ART, WC ART, dan ruang tidur 2 dan WC ruang tidur 2. Saya ada pertimbangan khusus pada ruang tidur utama, yaitu untuk mengutamakan privasi. Lalu pada ruang tidur 2 saya mempunyai pertimbangan khusus, yaitu harus dekat dengan ruang tidur utama. Ini adalah bubble diagram pada bangunan villa. Terlihat di sini living room mendominasi untuk sebagai tempat akses ke berbagai ruangan, seperti akses untuk ke ruang tidur utama dan ruang tidur kedua, lalu WC, lalu dapur, dan juga teras belakang. Lalu terlihat di sini ada carport. Carport itu bisa terhubung melalui dapur dan juga teras. Melalui carport juga kita bisa berjalan ke halaman belakang. Lalu konsep yang saya gunakan yaitu pendekatan penghuni terhadap alam sekitar. Fungsi bangunan antara lain peristirahatan, rekreasi, penunjang, dan juga servis. Lalu pencahayaannya sesuai konsep, yaitu pendekatan penghuni terhadap sekitar, sehingga bangunan menggunakan sisi utara dan selatan sebagai sisi yang terbuka untuk memaksimalkan masuknya cahaya ke villa dan memfokuskan pandangan ke alam. Lalu struktur bangunan saya menggunakan pondasi batu kali, lalu atapnya menggunakan atap pelana. Tema pada bangunan ini saya menggunakan tema rustic chic, yaitu rustic yang digabungkan dengan gaya modern. Lalu di sini ada site plan. Terlihat di sini letak bangunan villanya. Bisa diakses melalui jalan seperti ini. Yang bangunan ini menghadap ke arah selatan. Bisa dilihat ya di sini ke arah selatan. Dan di seberangnya ada sebuah danau, dan di seberang di bagian selatan ada danau, dan di sebelah utara terdapat lereng. Jadi ada dua view sekaligus. Lalu ini adalah denah bangunan villa. Kita zoom sedikit. Jadi bangunannya menghadap ke selatan, tetapi bukaannya ada di bagian selatan dan juga utara, karena untuk memfokuskan view ke lereng dan juga danau. Bisa dilihat akses utama pertama itu kendaraan bisa melewati bagian bawah sini, lalu memarkirkan kendaraannya di carport. Lalu dari carport ini mereka langsung bisa mengakses jalan ke arah dapur. Jika mereka kenapa demikian? Biasanya
Kalau yang mau ke villa itu biasanya membawa sesuatu barang yang berat ataupun makanan-makanan yang banyak. Kalau dari carport ini kita harus melewati living room, tentunya akan sangat merepotkan. Siapa tahu mereka membawa makanan-makanan yang amis, nanti akan menetes melewati living room, itu akan sangat mengganggu. Jadi saya berpikir untuk menghubungkan langsung carport dengan dapur. Selanjutnya dari carport dari bawah sini dihubungkan dengan tangga, karena jikalau tidak dihubungkan dengan tangga bisa saja kendaraan seperti motor itu naik ke atas sampai ke dapur atau sampai ke teras, itu sangat mengganggu ya, tidak nyaman. Lalu selanjutnya di dalam koridor ini saya menggunakan tanah asli yang diberi rumput, tapi diberi pijakan kaki yang bersih. Mengapa demikian? Saya ingin penghuninya merasakan kesegaran alam sebelum mereka menuju ke ruang tidur untuk beristirahat. Di sini di dinding ini juga saya tambahkan kaca yang besar sehingga saat mereka ingin masuk ke ruang tidur mereka bisa melihat ke view lereng atau kolam renang. Seperti itu. Lalu di sini saya menambahkan lapangan tenis meja. Lapangan ini bisa multifungsi, selain untuk tenis meja bisa untuk yang lain-lain juga. Seperti itu. Untuk ruang ART ini bisa juga untuk ruang cadangan, seperti misalnya ada tamu dadakan dari keluarga pemilik villa, bisa untuk beristirahat di sini. Dan ini adalah gazebo, yaitu tempat peristirahatan atau tempat berjemur setelah berenang di kolam renang. Seperti itu. Lalu ini adalah tampak depan dari villa saya. Tampak depan dengan skala 1:100. Ini ada pos satpam, ini ada gazebo di belakang, dan ini adalah pintu utamanya. Lalu ini ada tampak belakang, ini ada ruang ART, ini gazebo. Dan ini ada tampak kanan. Di tampak kanan terlihat ini ada pintu dapur. Dan ini adalah tampak belakang, ini tampak depan di sini. Dan ini adalah pos satpam. Lalu terakhir ada tampak kiri. Tampak kiri ini terlihat ini boven WC. Lalu ini adalah ruang ART dan ini adalah pos satpam. Selanjutnya kita beralih ke potongan. Ini adalah potongan AA. Kita kembali lagi ke denah untuk melihat potongan AA dan potongan BB. Seperti ini. Ini adalah potongan AA dan ini adalah potongan BB. Potongan AA ini memotong ruang tidur dan juga koridor. Terkena juga ini kolam renang. Kalau di potongan BB ini memotong ruang tidur utama, koridor, living room dan juga dapur. Kita kembali lagi ke potongan. Potongan AA yang ini adalah ruang tidur dan juga koridor. Bisa diperhatikan ini adalah struktur dari atap pelana, dan ini adalah kolam renang yang terpotong. Lalu selanjutnya ini adalah ruang tidur ya. Kita lihat lagi. Ruang tidur utama, koridor, living room dan juga dapur. Nah, ini ruang tidur utama, koridor, living room dan juga dapur. Seperti ini jika terpotong. Lalu selanjutnya ada detail. Ini adalah pintu lipat 3 daun yang ada di pintu depan ya, di halaman dinding depan sebagai akses utama untuk masuk ke living room. Lalu ini ada jendela belakang ukuran 250 kali 200 cm dengan ketebalan 10 cm. Lalu ada suasana.
yang pertama ini, gambar ini adalah suasana yang ada di living room. Ini adalah pintu akses keluar ke teras belakang. Ini adalah pintu WC, dan ini ada bar, mini bar ya, jenis mini bar, dilobangi dapurnya, dan ini arah dapur ya. Lalu selanjutnya ada ini suasana yang ada di koridor. Bisa dilihat di sini adalah rumput asli dan juga jendela yang besar agar penghuninya bisa melihat langsung ke arah kolam renang maupun lereng. Lalu selanjutnya ada suasana yang ada di teras belakang. Terlihat ini adalah gazebo, kolam renang, dan juga teras belakang. Seperti inilah letaknya. Lalu ada suasana yang ada di teras ya, teras atau halaman depan. Seperti ini, ada 2 buah kolam kecil untuk ikan. Lalu ini adalah pintu 3 daun dan juga teras kecil. Selanjutnya ada perspektif depan dari villa. Ini adalah pos satpam dan ini adalah halaman depan dari villanya. Terlihat juga ini adalah ART dari belakang ya. Selanjutnya ini adalah perspektif bangunan villa yang ada di belakang, halaman belakang. Ini ada gazebo, lalu ini teras belakangnya, dan ini adalah ruang ART. Ini kolam renang. Selanjutnya ada foto maket. Nah, ini dia maket yang telah saya buat. Ini adalah pos satpam. Ini ada kamar depan, terlihat ya, kamar yang nomor 2. Ini adalah pintu 3 daun dengan 2 kolam kecil untuk ikan, dan ini adalah pintu dapur. Ini adalah carport, bisa diakses untuk menuju ke dapur dan juga halaman belakang. Dan ini adalah tampak belakang dari bangunan villa, yaitu ada kolam renang, gazebo, ruang ART, dan teras belakang dari villa. Dan ini adalah tampak samping dari maket. Ini adalah pintu dapur. Dari dapur kita bisa ke halaman belakang ya, dengan melewati jalan setapak-setapak ini. Dan ini adalah gazebo, dan ini adalah perspektifnya. Perspektif ini tampak kiri. Lalu ini ada tampak atas dari villa, dan ini adalah perspektif dari villa tersebut. Saya menggunakan atap asbes pada villa karena villa pegunungan itu rata-rata kan di pegunungan itu curah hujannya tinggi dan suhunya juga lumayan rendah. Jadi saya menggunakan asbes untuk memaksimalkan penyerapan cahaya matahari untuk menghangatkan suhu yang ada di dalam bangunan. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahil taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.